Diceritakan bahwa waktu itu Yesus sedang ada di sebuah kota bernama Betania. Yesus sedang makan di rumah Simon, penderita sakit kulit. Jika dibandingkan dengan Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12 yang juga menulis kisah yang sama, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus ini menetap di rumah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kemungkinan nama Simon ini disebutkan karena dia adalah pemilik rumah sebelumnya. Jadi disebutkan oleh Markus rumah Simon. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedang makan, tentu Yesus tidak makan sendirian, tetapi bersama dengan murid-murid atau bahkan orang-orang banyak lainnya. Karena kalau kita lihat konteksnya, pasal 14 ayat 1 itu mencatat bahwa ini sudah dekat dengan hari raya Paskah. Dan Betania ini dekat dengan Yerusalem. Jadi kemungkinan banyak orang yang datang ke Yerusalem bahkan ke Betania untuk merayakan Paskah. Jadi kota itu sedang ramai. Yesus sedang makan di salah satu rumah bersama dengan murid-muridnya dan juga orang banyak. Ketika Yesus sedang makan, ada seorang perempuan yang mendatangi Yesus dan ia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Sebuah tindakan yang ekstravagan. Tindakan yang luar biasa ini adalah ia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Injil Markus tidak memberikan nama siapa perempuan itu, tetapi kalau kita melihat ke Yohanes, perempuan itu adalah Maria, saudara Lazarus. Saya setuju dengan beberapa penafsir yang berkata Injil Markus ini sengaja tidak cantumin nama perempuan ini. Karena tindakan perempuan ini sendiri itu patut mendapat perhatian penuh. Siapapun dia yang melakukan ini, tindakannya adalah tindakan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Saudara, perempuan ini mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Mengurapi tamu itu memang adalah budaya yang wajar Bapak Ibu pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini tidak wajar. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tindakan yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, seorang perempuan itu tidak wajar untuk bergabung dengan para pria yang sedang makan. Jadi kalau di dalam ruangan itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang banyak sedang makan dan tiba-tiba seorang perempuan masuk bergabung dengan mereka, itu tentu semua perhatian akan tertuju kepada sang perempuan itu. Di budaya Yahudi, makan itu adalah tindakan yang penting, tindakan yang sakral. Bukan hanya sekedar mengkonsumsi, mengisi perut, tetapi itu juga adalah kesempatan untuk beristirahat dan juga berelasi. Dalam kondisi seperti itu seorang perempuan mendatangi Yesus. Kemudian selanjutnya perempuan ini memecahkan buli-buli pualam yang ia bawa. Saudara, buli pualam atau kendi yang terbuat dari batu pualam itu mahal harganya. Tempat seperti ini, buli seperti ini itu tidak dipakai untuk menyimpan hal-hal yang biasa karena mahal sekali harganya. Jadi ketika perempuan ini memecahkan buli-buli pualam, yang dia lakukan itu adalah memecahkan harta berharganya dia. Dia pecahkan itu buli pualam yang mahal harganya. Padahal sebenarnya kalau perempuan itu ingin mengeluarkan isi di dalam buli pualam itu kan bisa saja dituangkan ya Bapak Ibu. Tetapi tidak, perempuan ini memilih untuk memecahkan buli pualam itu. Sehingga ketika buli pualam itu dipecahkan, semua isi di dalamnya harus segera dihabiskan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika buli itu dipecahkan, isinya adalah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya yakin ketika buli itu dipecahkan, ruangan itu langsung semerbak, harum sekali. Karena narwastu ini adalah tanaman yang menghasilkan aroma yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara. Harganya mahal sekali. Dan yang dimiliki oleh perempuan ini bukan hanya sembarangan minyak narwastu, tetapi dicatat narwastu murni, bukan oplosan. Murni 100%. Dicatat bahwa harganya itu lebih dari gaji 1 tahun orang kerja. Jadi kalau kita hitung-hitung UMR di Manado sekitar 3,8 rupiah dikali 12 bulan. Harga minyak ini bisa jadi 45 juta atau lebih. Minyaknya saja mahal. Belum termasuk buli pualam yang terbentuk dari batu pualam itu. Jadi itu mahal sekali, tetapi perempuan itu pecahkan buli pualam, menuangkan minyaknya di atas
kepala Yesus. Saudara, kita bayangkan kejadiannya ya. Seorang perempuan datang di dalam diam, tidak memberi pengumuman, kemudian dia memecahkan harta berharganya dia menuangkannya ke atas kepala Yesus. Satu tindakan yang begitu sunyi, tetapi dengan lantang menyuarakan satu pesan, yaitu Yesus, Engkau berharga untuk menerima segala hal yang aku miliki. Namun saudara, apa yang menjadi respons dari orang-orang yang bersama dengan Yesus pada saat itu? Ketika melihat tindakan perempuan itu, mereka menjadi marah. Mereka marah. Dicatat di ayat yang keempat, mereka bilang, untuk apa pemborosan ini? Minyak ini bisa dijual, uangnya 300 dinar lebih itu bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Untuk apa pemborosan ini? Lagi-lagi Injil Markus tidak menulis siapa yang marah. Tapi kalau kita lihat ke dalam Yohanes, dituliskan bahwa yang marah itu adalah Yudas Iskariot, muridnya Yesus. Yudas Iskariot, seorang bendahara yang mungkin sudah terbiasa dengan uang gitu ya. Ketika dia melihat ada minyak narwastu yang dituangkan ke atas kepala Yesus, dia melihat harta 300 dinar ini disia-siakan di atas kepala Yesus. Dia marah. Dan saudara, kalau kita melihat pasal 12, itu murid-murid baru saja menyaksikan seorang janda miskin yang memberikan persembahan sebanyak 2 peser. Ketika orang-orang banyak memberikan persembahan banyak, tetapi janda miskin ini hanya memberikan 2 peser. Dan tindakan itu dipuji oleh Yesus. Jadi mungkin di dalam benak Yudas, 2 peser aja cukup buat Tuhan. Untuk apa pemborosan minyak narwastu murni ini? Untuk apa 300 dinar dikasih ke Tuhan? Kalau 2 peser aja itu cukup. Saudara, Yudas bukan marah kepada Maria yang memecahkan buli pualam, tetapi Yudas marah kepada pemborosan harta yang terjadi di depan matanya. Bagi Yudas, minyak narwastu murni yang mahal harganya ini gak layak dituangin di atas kepala Yesus. Ada cara yang lebih tepat untuk menggunakan 300 dinar ini, yaitu untuk memberikannya kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, kemarahan Yudas ini menyingkapkan apa yang ada di dalam hati Yudas. Yang ada di dalam hati Yudas adalah bahwa Jesus is not worth it. Yesus gak layak mendapatkan keberhargaan itu. Yesus tidak layak untuk mendapatkan minyak narwastu yang mahal harganya itu. Yudas marah terhadap pemborosan itu. Tapi saudara, perhatikan jawabannya Yesus. Yesus malah bilang, biarkanlah dia, biarkanlah perempuan ini. Mengapa engkau menyusahkan dia? Yesus berkata bahwa perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. She has done a beautiful thing to me. Yesus menerima tindakan perempuan ini. Bukan karena Yesus tidak peduli kepada orang-orang miskin. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Jelas kehidupan Yesus itu terorientasi bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sulit. Jadi jelas Yesus peduli kepada orang-orang miskin. Tetapi jawaban Yesus ini adalah menegur kondisi hati Yudas ini. Saudara, kalau kita bandingkan persembahan janda miskin di pasal 12 dan juga persembahan perempuan ini yang memecahkan minyak narwastu murni, itu kontras ya. Yang satu hanya 2 peser, kecil sekali 2 peser. Tetapi satunya memecahkan buli pualam dan minyak narwastu yang begitu mahal isinya. Kontras sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedua persembahan ini dipandang indah oleh Tuhan. Kedua persembahan ini diterima oleh Yesus. Karena kedua pemberian ini dilandaskan pada kasih yang melimpah kepada Tuhan. Saudara, tidak ada pemberian yang sia-sia jika dilandaskan pada kasih yang melimpah kepada Allah. Tidak ada pemberian yang sia-sia jika dilandaskan pada kasih yang melimpah kepada Allah. Demikian sebaliknya. Pemberian kepada Tuhan akan menjadi sia-sia jika tidak dilandaskan di atas kasih kepada Allah. Memberikan persembahan untuk orang-orang miskin akan menjadi sia-sia jika tidak dilandaskan kepada kasih yang melimpah kepada Tuhan. Saudara, jika kita di posisi Yudas pada saat itu, mungkinkah pikiran yang sama ada di benak kita? Untuk apa pemborosan ini? Saudara, perikop yang kita baca ini secara struktur itu bisa disebut struktur roti lapis, sandwich structure. Kenapa? Karena peristiwa yang kita baca ini diapit oleh satu peristiwa yang lain. Kalau kita baca di bagian sebelumnya,
itu membahas tentang rencana pemimpin agama untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dan perikop setelah perikop yang kita baca itu adalah Yudas menjual Yesus kepada para pemimpin agama ini. Saudara, hati Yudas semakin terlihat bukan? Ketika Yudas marah kepada seorang perempuan yang mempersembahkan hartanya bagi Yesus. Yudas justru menjual Yesus demi harta. Ironis ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, jika Yudas menilai perempuan itu melakukan pemborosan, menghancurkan harta di hadapan Tuhan dan mempersembahkannya ke Tuhan. Jika Yudas menilai itu sebagai pemborosan, maka bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Saudara, kalau kita pakai pola pikirnya Yudas, bukankah salib pun juga adalah pemborosan? Untuk apa Yesus mencurahkan darahnya untuk Yudas? Untuk apa dia disiksa untuk kita, manusia yang gak layak ini? Bukankah salib juga adalah pemborosan kalau kita pakai pola pikirnya Yudas? Tetapi bersyukur kepada Allah, oleh karena anugerah Tuhan, kita bukanlah pemborosan bagi salib ini. Oleh karena anugerah Allah, kita dilayakkan untuk menerima pengorbanan Yesus. Oleh karena anugerah Allah, salib bukanlah pemborosan, melainkan salib adalah bukti kasih yang tidak ternilai. Oleh karena anugerah Allah, salib ini bukan pemborosan. Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan atau Maria ini bukanlah hal yang sia-sia. Karena yang dia urapi adalah Yesus. Yang dia urapi adalah anak Allah. Mungkin akan beda ceritanya kalau perempuan ini memecahkan buli pualam, kemudian menuangkan minyak narwastu ini kepada orang berdosa lainnya, kepada orang lain. Mungkin pola pikir Yudas akan masuk akal. Itu adalah sebuah pemborosan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini bukan pemborosan karena dia melakukannya kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Yesus Kristuslah yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan ini tidak menjadi sia-sia. Bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang seberapa besar kita memberikan kepada Tuhan, atau seberapa heboh kita beribadah kepada Tuhan. Bukan itu semua yang memberikan makna. Tetapi Kristus itu sendirilah yang memberi nilai terhadap hidup kita ini. Saudara, dalam perjanjian lama, hari Paskah itu adalah perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Setelah 10 tulah Tuhan berikan, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Saudara, di tulah yang ke-10, kematian anak sulung, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membubuhkan darah domba di tiang pintu dan ambang rumah mereka. Semua bangsa Israel harus membubuhkan darah anak domba di tiang pintu mereka. Kenapa? Sehingga ketika Tuhan melihat tanda darah di pintu itu, Tuhan melewati rumah mereka. He passed over their house. Melewati rumah itu sehingga anak sulung di rumah itu tidak diambil, tidak mati. Saudara, Tuhan melewati rumah itu karena darah yang ada di pintu. Bukan karena Tuhan melihat siapa yang ada di dalam rumah itu, seberapa layak orang itu diselamatkan. Bukan, Tuhan melihat bubuhan darah di tiang pintu itu. Darah di pintu itu menjadi tanda yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Saudara, demikian juga dengan kita saat ini. Yang menyelamatkan kita itu adalah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat Kristus yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa layak diselamatkan. Maka di luar Kristus semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan tidak bermakna. Bapak Ibu Saudara, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita sekali lagi diundang untuk merenungkan kasih Kristus yang rela menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Kita diundang untuk merenungkan His extravagant love, kasih yang melimpah-limpah yang dicurahkan di atas kayu salib untuk kita. Dan di saat yang sama kita pun juga diundang untuk berespons terhadap kasih Tuhan ini, yaitu untuk juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang melimpah-limpah. Saudara, salib adalah aksi nyata dari kasih yang luar biasa. Seharusnya ketika kita melihat salib, kasih yang luar biasa itu, hati kita digerakkan, hati kita juga bergairah untuk mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kalau bahasa
anak muda zaman sekarang itu mencintai dengan ugal-ugalan, mengasihi dengan luar biasa, menumpahkan segala yang kita punya untuk Tuhan. Saudara, perempuan yang memecahkan buli pualam itu, yang berharga, dan minyak narwastu yang berharga itu, dia lakukan ketika sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Jika seseorang bisa mengasihi Tuhan sedemikian rupa sebelum di atas kayu salib, maka seharusnya kita yang telah menerima karya salib itu juga mengasihi Tuhan dengan lebih dalam. Saudara, kita telah menerima kasih yang tercurah dengan melimpah di atas kayu salib. Bukankah seharusnya kita pun juga mengasihi Tuhan dengan melimpah? Saudara, ini bukan berbicara hanya tentang harta, uang, harus persembahan gede. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tentang itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan tenaga kita. Saudara, seberapa banyak dari kita berpikir, masih muda, ayo kita melayani Tuhan. Atau jangan-jangan lebih banyak kita berpikir, masih muda, kerja aja untuk harta dulu, nanti baru melayani Tuhan. Saudara, jangan-jangan kita membatasi kasih kita kepada Tuhan dengan kata efisiensi. Sayanglah, gak usah dikasih, ini mendingan buat yang lain. Jangan-jangan kita pun juga melihat Tuhan sebagai pemborosan. Saudara, kalau kita ada di Betania pada saat itu, kira-kira peran apa yang kita ambil? Apakah kita adalah perempuan yang memecahkan buli pualam itu, memecahkan harta bendanya? Atau jangan-jangan kita adalah Yudas yang melihat pemberian kepada Tuhan sebagai pemborosan?